Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nora Eka Putih, STM SI. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan ke-8 mengenai pengertian, proses, dan advokasi kebijakan. Nah, yang mana untuk itu kita perlu mengetahui apa sih itu advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu rangkaian proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesaknya. Terjadinya perbaikan dan peradaban tersebut dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan. Adapun unsur-unsur advokasi kebijakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proses yang terencana dan sistematis bertujuan memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan. Yang ketiga, kebijakan publik sebagai sasaran advokasi. Dalam pengertian ini tercakup pula pembuatan suatu kebijakan publik bagi kepentingan bersama yang sebelumnya tidak ada. Nah, yang keempat yaitu kehendak, merupakan aspirasi atau materi yang didesakkan atau alternatif yang didesakkan untuk menggantikan kebijakan lama atau ditetapkan sebagai kebijakan baru. Nah, yang kelima yaitu pihak yang melakukan advokasi, atau disebut juga dalam mendesakkan kepentingan. Nah, yang keenam yaitu pihak yang diadvokasikan, artinya didesak untuk melakukan perubahan atau penetapan kebijakan, yaitu para penentu kebijakan. Penentu kebijakan itu bisa DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa, ketua RT, ketua RW, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita perlu membahas mengenai proses atau langkah-langkah advokasi kebijakan. Untuk proses atau langkah-langkah advokasi kebijakan, yang pertama yaitu membuat atau membentuk lingkaran inti. Yang kedua, memilih isu strategis. Yang ketiga, merancang sasaran dan strategi. Yang keempat, mengolah data dan mengemas informasi. Yang kelima, menggalang sekutu dan pendukung. Yang keenam, mengajukan rancangan tanding. Yang ketujuh, mempengaruhi pembuat kebijakan. Yang kedelapan, membentuk pendapat umum. Yang kesembilan, membangun basis gerakan. Dan yang ke-10 yaitu memantau dan menilai program. Untuk advokasi sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu advokasi litigasi. Advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan. Yang termasuk dalam jenis advokasi litigasi adalah legal standing dan class action. Di mana legal standing adalah tuntutan hukum di pengadilan yang dilakukan oleh orang-orang ataupun kelompok atau organisasi yang bertindak untuk mewakili kepentingan publik tanpa harus didasarkan adanya kepentingan hukum. Dari tuntutan tersebut tanpa harus merupakan penderitaan ataupun adanya kuasa hukum dari mereka yang menjadi penderita. Nah, yang selanjutnya itu class action. Nah, class action ini dilakukan untuk tuntutan perdata yang biasanya terjadi dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu. Yang mana di Indonesia, data hukum Indonesia, legal standing dan class action diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pasal 38 dan 39 untuk legal standing, serta pasal 37N untuk class action. Beberapa yayasan lingkungan hidup pernah melakukan strategi ini, meskipun selama ini strategi ini banyak dilakukan berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Namun, sebenarnya strategi ini bisa dilakukan untuk berbagai isu di sekitar kita. Nah, yang kedua yaitu jenis dari advokasi, yaitu advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis
antara lain advokasi kebijakan, kampanye media, dan mobilisasi massa. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui argumen untuk kebijakan yang efektif. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memandu tindakan dan memastikan konsistensi. Yang ketiga, membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu memfasilitasi kerjasama dan koordinasi. Dan yang kelima, melindungi kepentingan masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pada pertemuan ke-8 tentang proses, pengertian, dan advokasi kebijakan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.